Baik, kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Jadi kali ini saya akan melanjutkan pembahasan pada part selanjutnya ya. Ini masih mengenai program linier dan kita masuk ke dalam latihan soal ya. Di sini coba kamu perhatikan di contoh soalnya. Nah, gambarlah daerah penyelesaian dari SPLDV berikut. Nah, jadi di sini ada sistem persamaan atau pertidaksamaan ya. Jadi di sini sistem pertidaksamaan linear dua variabel, di mana di sini pertidaksamaannya ada 3 ya. Oke, untuk pertidaksamaan yang pertama di sini ada 3x plus 4y lebih dari atau sama dengan 12. Kemudian pertidaksamaan yang kedua di sini ada x dikurangi y kurang dari 1. Kemudian pertidaksamaan yang ketiga itu ada x lebih dari atau sama dengan 1. Nah, nanti bagaimana cara menyelesaikannya? Jadi cara menyelesaikannya nanti adalah dari pertidaksamaan yang ada itu harus kita sama dengankan 0 dulu ya. Setidaknya kita nanti harus mengetahui jadi bagian yang berpotongan dengan sumbu X dengan sumbu Y. Nah, ini nanti hanya bisa dilakukan pada pertidaksamaan yang pertama dengan kedua. Nah, untuk pertidaksamaan yang ketiga nanti kita tidak usah mensama dengankan 0. Karena apa? Karena di situ hanya memuat satu variabel saja. Nanti bisa digambarkan, daerah garisnya bisa digambarkan gitu ya. Nah, terus kemudian acuannya tetap sama seperti yang saya jelaskan kemarin. Jadi kalau misalkan garis yang di situ kan ada yang putus-putus, terus kemudian ada yang digambarkan secara penuh ya. Jadi kemarin. Nah, untuk yang tanda pertidaksamaannya adalah lebih dari atau kurang dari, jadi tidak ada tanda sama dengannya, kita bisa menggambarkan dengan garis putus-putus. Kemudian kalau misalkan ada tanda sama dengannya, misalkan kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, kita bisa menggambarkan dengan garis yang penuh. Jadi gitu ya. Nah, sekarang kita akan aplikasikan ke dalam soal. Nah, kita beralih ke papan tulis dulu ya. Nah, ini sudah saya gambarkan. Nah, nanti teman-teman bisa memperkirakan sendiri untuk jarak dan ukurannya. Nah, ini karena saya gambarkan di HP ya, ini di Android, jadi ya agak terbatas. Nah, ini teman-teman bisa memperkirakan sendiri jaraknya gitu ya. Nah, sekarang untuk pertidaksamaan yang pertama tadi itu kan nilainya 3x plus 4y lebih dari atau sama dengan 12. Nah, itu akan kita sama dengankan 0 dulu ya. Nah, kita tulis dulu. Nah, sini berarti ada 3x. Nah, kemudian kita tambah dengan, nah bentar, ini saya benahi dulu tulisannya. Ada 3x ditambah 4y, itu tadi nilainya sama dengan 12 ya. Kita sama dengankan 12 dulu. Nah, kemudian dari sini kita akan buat tabel bantu ya, yang akan memudahkan kita untuk perhitungannya nanti ya. Kita buat tabel bantu. Nah, terus kemudian tabel ini nanti berisi data nilai dari X juga nilai dari Y, teman-teman. Nah, ini saya buat agak besar, nah agar nanti tulisannya terlihat jelas gitu ya. Untuk bagian pertama di sini kita tulis X gitu, terus kemudian pada bagian 2 kita tulis Y. Ini X sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan 0. Nah, tugas kita adalah mensubstitusi satu-satu ke dalam persamaan garisnya ya. Ini kita substitusi satu-satu. Yang pertama untuk X sama dengan 0 dulu. Nah, berarti nanti untuk persamaannya itu kan untuk bagian ini kan ada 3x ya. 3 dikalikan dengan 0 dulu ya. Ini berarti menjadi 3 kita kalikan 0. Kemudian ditambah dengan
4Y sama dengan 12. Nah, terus kemudian 3 dikali 0 berapa? Nah, 3 dikali 0 itu kan sama dengan 0. Jadi di sini nanti persamaannya itu kan menjadi 4Y sama dengan 12. Nah, maaf. Ini 4Y sama dengan 12. Berarti nilai dari Y sama dengan berapa? Ya, Y-nya itu berarti sama dengan 12. Itu kita bagi dengan 4. Nah, 12 dibagi 4 tadi sama dengan 3. Nah, jadi kita sudah mendapatkan nilai dari Y ya, sama dengan 3. Nah, kemudian bisa kita tuliskan ke dalam tabel bantunya tadi. Ini sama dengan 3. Nah, kemudian sekarang kita tugasnya adalah mencari nilai dari X ketika Y-nya itu disubstitusi sama dengan 0 ya. Ini kita substitusi dulu. Ini berarti 3X. Nah, 3X kemudian ditambah 4 dikali 0. Nah, sama dengan 12. 4 dikali 0 kan sama dengan 0 ya. Jadi nanti persamaannya menjadi 3X sama dengan 12. Maka didapatkan X sama dengan 12 itu kita bagi dengan 3. Nah, 12 dibagi 3 berapa? Nah, 12 dibagi 3 itu X-nya akan sama dengan 4. Nah, ini kita sudah mendapatkan nilai dari X. Nah, kemudian dari sini kita bisa memasukkan ke dalam tabel bantunya tadi untuk nilai X-nya ya. Jadi X sama dengan 4. Nah, selanjutnya kalau kita sudah mendapatkan nilai dari X dengan Y tadi, nah ini kita gambarkan ke dalam persamaan. Nah, untuk koordinat yang didapatkan berapa? Berarti di sini didapatkan koordinatnya adalah 0,3 dan 4,0. Nah, ini kita gambarkan dalam sistem koordinat kartesius seperti pada gambar yang di sebelahnya tabel ini ya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan berdasarkan soal yang ada tadi, itu kan tanda pertidaksamaannya adalah lebih dari sama dengan. Kalau lebih dari sama dengan berarti garisnya digambarkan secara penuh ya. Jadi ini kita hubungkan. Nah, ini kita gambarkan secara penuh garisnya, jadi nggak putus-putus. Kemudian berdasarkan soal tadi itu, kalau dituliskan lagi kan begini nanti, 3X ditambah 4Y itu kan lebih dari atau sama dengan 12. Nah, kita pastikan dulu untuk koefisien dari X atau bilangan yang berada di depan X ini harus positif, teman-teman. Nah, kalau teman-teman sudah memastikan nilainya ini positif, maka tanda lebih dari sama dengan itu yang menyatakan arah arsiran. Nah, nanti yang lebih dari sama dengan itu arahnya adalah ke kanan. Kalau misalkan tandanya adalah kurang dari atau kurang dari sama dengan dan koefisien X-nya itu sudah positif, maka nanti arahnya adalah ke kiri. Jadi gitu ya. Nah, ini coba kita arsir satu-satu, berarti nanti bagian ini dia mengarah arsirannya itu adalah ke bagian kanan ya. Ini kita arsir dulu. Oke, jadi dapatkan seperti ini ya, teman-teman. Nah, kalau yang ini sudah selesai, berarti kita bisa menuju ke tahap yang kedua, yaitu pada pertidaksamaan garis yang satunya ya. Nah, sekarang kita hitung kembali. Nah, di pertidaksamaan yang satunya ya. Terus kalau untuk materi ini sebenarnya ya gampang-gampang susah, tapi saya rasa Anda bisa lah. Karena materi ini sebenarnya adalah apa ya? Ini nggak serumit pada bab-bab berikutnya ya. Nah, sebentar. Selanjutnya adalah di pertidaksamaan yang satunya. Nah, di situ pertidaksamaannya berapa tadi? Di situ ada X dikurangi Y. Nah, ya ada X dikurangi Y.
Nah, itu nilainya adalah kurang dari 1. Nah, untuk yang kurang dari 1 ini nanti berarti tahapannya sama, dijadikan sama dengan ya. Nah, ini nanti berarti menjadi sama dengan 1. Dan kita buat tabel bantunya dulu. Nah, ini kita buat tabel bantunya. Yang pertama adalah nilai dari X, nilai dari Y, 0 dengan 0 ya. Kemudian kita akan substitusi. Nah, untuk bagian pertama kita substitusi dulu. Kalau misalkan X-nya sama dengan 0, berarti itu bisa ditulis menjadi 0 dikurangi. Ini kayaknya nggak kelihatan ya. Saya ganti saja warnanya dengan menggunakan kuning ya. Berarti di sini adalah 0 dikurangi 1 dikurangi Y. Nah, ini akan sama dengan 1. Berarti didapatkan negatif Y sama dengan 1. Berarti nilai Y-nya berapa? Y-nya itu pastilah sama dengan negatif 1. Nah, kita sudah mendapatkan nilai dari Y. Kemudian sekarang kita akan substitusi Y sama dengan 0 ke dalam persamaan garisnya. Berarti dia nanti menjadi X dikurangi 0. Nah, X dikurangi 0 sama dengan 1, berarti didapatkan X sama dengan 1. Nah, kita sudah mendapatkan nilai dari Y maupun nilai dari X. Jadi tinggal dimasukkan ke dalam tabel bantunya ya. Ini sama dengan negatif 1. Kemudian satunya sama dengan 1. Sehingga apa? Sehingga garis ini dia itu melalui 0, negatif 1 dan 1,0. Nah, ini bisa Anda perhatikan di bagian koordinat kartesius ini. Nah, tapi teman-teman harus lihat dulu, tadi tanda pertidaksamaannya kan dia itu kurang dari saja tanpa tanda sama dengan. Maka nanti garis yang digambarkan itu haruslah putus-putus ya. Ini berarti saya gambarkan dari bagian sini. Nah, ini misalkan kayak gini. Nah, ini kita gambarkan putus-putus. Dan pertidaksamaannya tadi berapa? Tadi X dikurangi Y kurang dari 1 ya. Nah, karena koefisien dari X itu sudah positif di sini, sudah bernilai positif koefisiennya, yaitu adalah 1. Dan terus kemudian tanda kurang dari itu menyatakan arsirannya ke arah kiri ya. Jadi nanti di arsir adalah di bagian atasnya garis. Di begini nanti. Nah, itu adalah untuk bagian yang diarsir. Jadi gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kalau kita sudah menentukan gambar arsiran yang kedua, berikutnya kita akan menggambarkan pertidaksamaan yang ketiga itu ke dalam koordinat kartesius ini ya. Ini kita gambarkan lagi untuk yang ketiga. Nah, sebentar. Nah, untuk pertidaksamaan yang ketiga tadi itu adalah X itu lebih dari atau sama dengan 1 ya. Nah, untuk X lebih dari atau sama dengan 1 itu nanti kita akan menggambarkan garis X sama dengan 1. Nah, ini pada bidang koordinat kartesius. Nah, untuk X sama dengan 1 bagaimana gambarnya? Nah, sangat gampang sekali. Jadi nanti gambar garisnya itu adalah vertikal ya, vertikal dan memotong titik 1,0 pada sumbu X. Nah, ini jadi nanti gambarnya seperti ini. Nah, terus kemudian kenapa ini kok digambarkan secara penuh untuk garisnya? Karena dia itu ada tanda sama dengannya ini, jadi lebih dari sama dengan. Nah, jadi dia digambarkan secara penuh. Nah, kemudian kita lihat karena dia adalah lebih dari atau sama dengan, maka arah
arsirannya itu adalah berada di kanan ya, kalau bentuk garisnya seperti ini. Jadi akan kita gambarkan arsiran ke arah kanan. Nah, ya seperti itu ya teman-teman. Ini untuk X lebih dari atau sama dengan 1. Berikutnya, karena kita tadi sudah menentukan gambarnya ya, jadi gambarnya sudah kita tentukan, arsiran dan lain-lain, maka tugas kita selanjutnya adalah menggabungkan dari ke semua arsiran itu ya. Nah, kita gambarkan dari yang awal tadi. Jadi yang pertama tadi itu kan untuk yang melalui 0,3 dan 4,0 ya, ini kita hubungkan dulu. Nah, karena kita nanti tugas kita adalah menggabungkan dari daerah penyelesaian ini ya, jadi digabungkan semua. Kemudian yang satunya tadi putus-putus ya. Nah ini kita gambarkan putus-putus. Terus kemudian yang terakhir tadi adalah untuk X lebih dari atau sama dengan 1. Nah ini kita gambarkan seperti ini. Nah, ini sudah kita gambarkan. Kemudian nanti kita akan memberikan arsiran ya. Dan daerah penyelesaian itu adalah pertemuan dari ketiga arsiran tersebut. Jadi nanti kita akan gambarkan dengan menggunakan warna yang berbeda gitu ya. Ini coba kita gambarkan dulu. Untuk yang bagian pertama tadi itu kan lebih dari sama dengan ya garisnya. Berarti arah arsirannya adalah di bagian kanannya ya. Itu lebih dari sama dengan soalnya. Nah, kita gambarkan seperti ini. Nah, terus kemudian pada garis yang kedua yang putus-putus tadi itu kan kurang dari, berarti arah arsirannya adalah ke kiri ya. Nah, itu kita gambarkan ke kirinya. Nah, selanjutnya kita akan menggambarkan yang X lebih dari atau sama dengan 1 ya. Itu berarti arah arsirannya kemana? Tadi adalah ke kanan gitu. Ini kita gambarkan. Jadi seperti ini kalau kita menggambarkan secara manual ya. Terus kalau diperhatikan berdasarkan gambar yang ada ini, ternyata DP atau DP di sini bukan nama artis loh ya. Jadi DP itu merupakan daerah penyelesaian ya. Jadi di sini ada DP. Nah, DP itu adalah daerah penyelesaian. Nah, daerah penyelesaian ya. Bentar, maaf. Ini penyelesaian. Nah, terus kemudian bisa juga nanti di beberapa buku ya itu dituliskan himpunan penyelesaian. Tapi ya sama saja sih. Tapi kalau yang di buku-buku saya itu dituliskan DP, jadi daerah penyelesaian. Dan itu dia berada di pertemuan dari ketiga arsiran. Jadi di bagian sini. Nah, di bagian yang saya tandai dengan warna merah ini. Nah, jadi bagiannya berada di bagian sini semua. Nah, terus kemudian mungkin teman-teman bertanya, kan kita kemarin kita menggunakan aplikasi gitu ya untuk membuktikan dari gambar daerah penyelesaian. Nah, aplikasi yang saya gunakan itu namanya adalah GeoGebra ya. Tulisannya seperti ini teman-teman. Jadi di sini adalah GeoGebra ya, GeoGebra.
Nah, tapi ini spesial yang saya gunakan itu adalah untuk Android ya. Jadi teman-teman bisa menggambarkannya di laptop, pakai yang untuk laptop, tapi kalau yang saya sendiri lebih gampang menggunakan yang Android. Jadi gitu ya. Nah, terus kemudian coba kita akan membuktikan dengan menggunakan GeoGebra apakah daerahnya ini sama atau tidak gitu ya. Nih, coba kita gambarkan dengan GeoGebra. Nah, jadi kalau aplikasinya bentuknya seperti ini ya. Nah, ini. Jadi teman-teman nanti bisa install sendiri. Nah, ini GeoGebra Graphing Calculator ya. Tapi untuk Android. Nah, jadi versinya ada banyak sekali. Jangan sampai salah versi. Nah, bentar. Oke. Yang bagian ini ya. Oke, kita buka dulu. Oke. Nah, sekarang tugas kita adalah pada kolom masukkan ini. Jadi kita nanti akan memasukkan nilai dari rumusnya ya. Jadi kayak pertidaksamaannya kita masukkan semuanya. Nah, sebentar. Nah, ini kita masukkan. Pada kolom masukkan, kita akan input dari pertidaksamaan yang diketahui tadi ya. Jadi yang pertama tadi itu adalah 3x ditambah 4y. Nilainya adalah lebih dari atau sama dengan 12. Terus kemudian kita di sini akan mencari simbol dan ya. Nah, karena di situ ada 3 pertidaksamaan. Dan pertidaksamaan yang kedua tadi itu adalah x dikurangi y. Itu nilainya adalah kurang dari 1. Dan yang terakhir itu adalah x lebih dari atau sama dengan 1. Nah, kemudian ini coba kita enter. Nah, jadi teman-teman bisa perhatikan sendiri di bagian sini ya. Nah, sama seperti yang kita gambarkan tadi. Jadi gambarnya kurang lebih seperti ini. Dan DP-nya itu berada di daerah yang berwarna biru ya. Jadi yang daerah berwarna biru itu ini merupakan DP. Jadi daerah penyelesaian. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, cukup sekian pembahasan video pada bagian ini. Untuk soal nomor 2 akan saya bahas di bagian berikutnya. Jadi terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.